Ah, Waalaikumsalam. Halo, halo. halo Pak. Rajin toh Pak ini saya. Iya, yang pertama ini. Di kampus atau di rumah ini Pak? Saya di Gajah Mada, di UGM. Oh, di Kota ada. Oh, baru berapa ini? Kameranya mati semua. Iya ini Pak, pada mati Pak. Oke. Hmm. Hmm. 2 menit lagi. 2 menit. Uh, 4, 3 menit. 4 atau 3 atau 4 menit. Kita mulai. Ini sudah mulai saya rekam. Bagi yang sinyalnya tidak terlalu bagus, tidak perlu menyalakan kamera. Tapi sesekali juga boleh. Biar saya tahu mahasiswanya yang mana. Oh, long time no see ya. Sekarang yang bergabung ada 23. Jangan lupa isi bedar ya. Daftar hadir ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sip. Sekitar 3 menit lagi akan saya mulai. Saat ini baru 28 partisipan
Sambil saya buka dulu ya. Selamat siang, salam dan bahagia. Salam. Salam. Yang salam. Siang salam. Jujur saya kangen banget sama mahasiswa. Sama Pak. Sama Pak juga kangen dosen. Jadi sesebel-sebelnya mahasiswa sama dosen atau sesebel-sebelnya dosen ke mahasiswa itu ada kangennya juga. Saya harap para mahasiswa ini semua sehat ya, karena kemarin ada yang terkonfirmasi terkena COVID tapi sudah berangsur baik satu keluarga. Dan kalau memang nanti situasi akan membaik, semoga kita bisa berjumpa di kampus tidak seperti ini. Baik, agenda setelah UTS itu memang Anda lebih banyak praktik. Artinya praktik itu lebih banyak aktif seperti membuat forum diskusi seperti ini. Nanti kita coba dengan forum diskusi langsung seperti ini. Semoga semua bisa mengikuti, sinyalnya bagus. Kalaupun nanti pada periode berikutnya atau minggu berikutnya kurang bisa terorganisasi, nanti mungkin kalian akan saya minta membuat video per kelompok begitu, lalu kemudian di-upload di YouTube. Lalu nanti linknya yang akan dibagi, lalu kita berdiskusi via chat. Tapi saya berharap sebenarnya diskusinya bisa lewat langsung seperti ini. Seperti itu. Ya, saya kira sudah 11.05 ya. Seperti agenda yang sudah saya sampaikan di WhatsApp. Kita akan memulai diskusi drama tradisional. Sebenarnya ini hanya untuk mempertebal pandangan Anda mengenai drama. Nanti setelah drama tradisional ini satu putaran selesai, kita akan masuk ke drama modern. Tapi nanti di drama modern, karena genre-nya itu hampir sama, Anda akan menggali informasi mengenai satu kelompok drama. Misalnya nanti teater atau drama atau teater, bisa teater garasi, teater teater tema, teater yang berkembang sampai saat ini. Anda bisa sebenarnya idealnya saya minta wawancara untuk ke kelompok teater yang ada di Jogja, tapi karena situasi pandemi, kalau dulu seperti itu, suatu situasi pandemi sehingga tidak memungkinkan, maka informasi itu saya perbolehkan mencari dari berbagai sumber yang bisa dicari ya. Nah, saya yakin Anda sudah siap. Maka saya akan mempersilakan untuk penampil pertama dari kelompok Ketoprak Jawa. Ketua atau wakilnya atau yang ditunjuk untuk menyampaikan apakah sudah hadir ya? Ketoprak Jawa itu ada Anis Reza, ada Aji. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Kalau begitu saya persilakan ya Ketoprak Jawa untuk menyampaikan segala hal yang kelompok peroleh mengenai Ketoprak Jawa. Sehingga nanti yang lain juga dapat informasi mengenai apa itu Ketoprak Jawa, seluk-beluknya terkait drama tradisional. Kisi-kisi yang sudah saya sampaikan kemarin sebenarnya garis besar saja, tapi ingat Anda terbatas waktu ya 7-8 menit. Ya, mungkin Anda presentasi singkat saja. Nanti sisanya kita diskusi. Silakan siapa yang menjadi moderator di kelompok Ketoprak Jawa. Kalau bisa moderator dan pemateri itu orang yang berbeda, karena nanti moderator akan mengatur jalannya diskusi, karena barangkali nanti ada
peserta lain yang akan bertanya ya. Kalau tidak ada nanti saya yang bertanya. Silakan, siapa ini? Doprak Jawa. Halo? Hadir Pak. Untuk moderatornya dari kelompok lain ya Pak. Dari kelompok sendiri bisa. Nanti Anda share screen presentasinya ya, atau PowerPoint-nya. Yuk silakan. Ini ada Aji Anis Reza, ada Aji, ada Bernadetta, Redemptus, Sirilius, Salsabila, Tasya, sama Yudi ya. Silakan. Baik, tolong Mas Ade materinya ditampilkan. Oke, siap. Apa loading ya? Belum muncul. Loading Pak. Mungkin Pak bersama teman-teman tunggu sebentar ya. Oke. Masih loading Pak. Di full slide mungkin biar lebih jelas. Masih loading Pak, jadi mohon tunggu ya. Tidak apa-apa, sambil dimulai saja, sambil menunggu loading untuk full slide. Pemateri bisa langsung menyampaikan. Langsung aja ya Pak. Ya, kalau full slide-nya susah, ya seperti ini saja tidak apa-apa. Jadi nanti langsung ke halaman berikutnya begitu. Silakan. Baik, kita dari kelompok Ketoprak Jawa akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Baik, saya serahkan kepada Mas Aji untuk membacakan materinya. Halo Mas Aji, hadir. Baik, terima kasih Mas Sirilus. Ya, Sebelumnya, Assalamualaikum, salam dan bahagia. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar dengan jelas. jelas. Alhamdulillah, benar. Baik, saya di sini akan mewakili kelompok dari Ketoprak Jawa, yaitu mengenai informasi dan apresiasi drama tradisional. Lanjut.
Lanjut Mas Eden, materinya. Halo Mas Eden. Oke, lanjut Mas Aji. Baik, terima kasih. Sejarah perkembangan ketoprak. Ketoprak adalah seni drama tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Kesenian ini lahir di Surakarta dan berkembang besar di Yogyakarta, sehingga sering juga disebut dengan ketoprak Mataram. Nama ketoprak sendiri berasal dari kata keprak, yaitu dalam bahasa Jawa berarti memukul kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan masyarakat sebelum pertunjukan dimulai. Akhirnya, pertunjukan yang ditampilkan setelah ketoprak dikeprak disebut sebagai ketoprak. Sudah Lanjut Mas Adam. Lanjut Mas Eden. sudah bisa tampil. Sudah. Lanjut Mas Adam. Slide selanjutnya. Ya ini slide berikutnya tapi mungkin dari Oke, lanjut Mas Aji. Aji ada filenya kan, dibaca dari filenya dulu sambil nunggu itu berjalan apa namanya, slide yang tampil berjalan. Aji bisa baca dari filenya sendiri. Oh, baik Pak. Sebentar Pak. Sabar Pak. Maaf sebelumnya apakah suara terdengar Pak? Terdengar Mas. Terdengar. Nah, saya lanjutkan mengenai sejarah perkembangan ketoprak. Ketoprak awalnya diciptakan pada awal abad ke-19 di masa penjajahan oleh seorang musisi dari Keraton Surakarta. Awalnya ketoprak diadakan sebagai ajang untuk berkumpulnya masyarakat pada masa itu. Permainan ketoprak selain bersifat hiburan, sebenarnya juga mempunyai makna religius. Ketoprak yang dimainkan dengan alat musik lesung berirama kotekan dipercaya mampu membuat Dewi Sri turun ke bumi. Dewi Sri oleh sebagai petani Jawa dianggap sebagai lambang kesuburan. Meskipun berasal dari Jawa Tengah, pada kenyataannya kesenian ini berkembang luas dan dinikmati oleh masyarakat di sentro Jawa. Hal ini disebabkan kelompok ketoprak menjelajah seluruh daerah di Jawa. Mereka manggung dan membawakan cerita-cerita kepada masyarakat yang biasanya mengandung unsur pendidikan, komunikasi tentang isu-isu dalam masyarakat, sekaligus menjadi hiburan yang digemari. Tempat penyelenggaraan ketoprak.
Dalam pertunjukan ketoprak menggunakan media bahasa Jawa, cerita yang ditampilkan biasanya berkonteks budaya Jawa sehingga banyak digemari masyarakat Jawa. Biasanya hiburan ini dilakukan pada malam hari dan memakan waktu antara 3 sampai 4 jam dan pertunjukan ini dilaksanakan pada tempat terbuka seperti lapangan dan ditonton oleh masyarakat umum sehingga masyarakat dapat berkumpul satu sama lain dan dapat saling berkomunikasi langsung dengan yang lain. Penonton pertunjukan ketoprak biasanya berhadapan dua arah. Para pemain dan penonton saling berhadapan, di mana pemain berada di depan panggung yang menghadap kepada penonton. Perlengkapan dan sarana pementasan ketoprak. Di dalam pertunjukan ketoprak, ada unsur tari, musik, cerita, dialog, akting, tata panggung, pencahayaan, rias, dan tata cara berpakaian sehingga perlu diperhatikan dari segala aspek dari kostum hingga tata rias yang digunakan agar sesuai dengan karakter tokoh yang dimainkan oleh para pemain. Media ekspresi yang digunakan. Pertunjukan seni ketoprak umumnya menggunakan dialog secara spontan. Para pemain atau lakon mengetahui tema cerita yang akan dibawakan, namun tidak ada naskah dialog yang pasti. Dialog banyak dilakukan secara spontan saat di atas panggung dan dapat mengandung unsur senda gurau untuk menghibur. Pertunjukan ketoprak umumnya diiringi dengan alat musik. Pada abad ke-19, ketoprak yang dimainkan di Keraton Surakarta dimainkan dengan iringan gamelan, kendang, terbang, dan seruling. Lalu saat mulai banyak dikenal masyarakat luar keraton, alat musik yang mengiringi ketoprak dapat ditambah dengan gitar, biola, gong, dan lain sebagainya. Cerita yang dimainkan, ketoprak merupakan pertunjukan panggung yang menampilkan kisah-kisah masyarakat Jawa, dari legenda, cerita rakyat, hingga cerita hidup sehari-hari. Biasanya pertunjukan ini mengandung unsur tarian dan hiburan. Kostum yang dipakai para pemain biasanya mengikuti tema cerita yang dibawakan. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan ini adalah bahasa Jawa. Alur cerita dalam ketoprak. Hanya saja di dalam naskah ketoprak, pakem terdapat pembagian babak secara pakem yang tidak terdapat dalam naskah drama lain, yaitu yang pertama, babak jejer kedaton pertama atau bagian antagonis. Yang kedua, babak taman. Yang ketiga, babak alun-alun atau peran gagal. Yang keempat, babak dagelan. Yang kelima, babak jejer kedaton kedua atau bagian tokoh protagonis. Yang keenam, babak margi, bertemunya tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketujuh, babak perang bubuh. Ketujuh babak tersebut merupakan babak pakem yang terdapat dalam sebuah pertunjukan ketoprak. Kepakeman ketoprak juga dapat dilihat melalui penggunaan dialog per babak maupun per adegan. Kesimpulan, drama tradisional adalah drama yang lahir dari budaya daerah, dipengaruhi oleh kepercayaan dan tradisi lisan tertentu, serta transmisikan secara turun-temurun. Salah satu contoh dari drama tradisional yang ada di Indonesia yaitu ketoprak. Ketoprak adalah seni drama tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Ketoprak pada awalnya merupakan permainan rakyat yang dilakukan oleh anak-anak pada waktu bulan purnama dengan iringan alat musik lesung. Permainan ketoprak selain bersifat hiburan, sebenarnya juga mempunyai makna religius. Penonton pertunjukan ketoprak biasanya berhadapan dua arah. Para pemain dan penonton saling berhadapan, di mana pemain berada di depan panggung yang menghadap kepada penonton. Di dalam pertunjukan ketoprak ada unsur tari, musik, cerita, dialog, akting, tata panggung, pencahayaan, rias, dan tata cara berpakaian. Pertunjukan seni ketoprak umumnya menggunakan dialog secara spontan. Dialog banyak dilakukan secara spontan saat di atas panggung dan dapat mengandung unsur senda gurau untuk menghibur. Pertunjukan ketoprak umumnya diiringi dengan alat musik seperti gamelan dan alat musik Jawa lainnya.
Ketoprak merupakan pertunjukan panggung yang menampilkan kisah-kisah masyarakat Jawa dari legenda, cerita rakyat, hingga cerita kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada 7 alur atau plot dalam pertunjukan ketoprak yang disebut dengan babak pakem. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sirilus. Oke, siap. Baik, itu tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Aji tentang ketoprak Jawa. Kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang bertanya. Barangkali kita... Dua penanya saja ya, dua penanya Oke, siap, Pak. maksimum. Bagi teman-teman yang bertanya, saya persilakan. Lah, kok tidak ada? Sabar, Pak. Lagi pada lemes, Pak. Mungkin saya saja dulu pertama ya yang bertanya, sembari nunggu yang lain. Menarik sekali saya kira untuk ketoprak Jawa ini, dan kelompoknya tidak semua dari Jawa memang, jadi mau tidak mau belajar mengenai sejarah perkembangan ketoprak yang kiblatnya berada di Jawa. Saya kira itu multikulturalisme yang yang bagus. Saya sebenarnya ingin ini, ada tidak penjelasan mengenai kenapa kemudian digunakan kentongan begitu? Mungkin ya kalau ada, tapi kalau memang kesulitan ya nanti dijawab sebisanya seadanya saja. Karena menarik, karena ketoprak ini dari keprak, atau memang kalau main ketoprak itu biasanya ada suara itu memang duduk 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 gitu. Itu ada identik dengan suara bunyi kentongan begitu. Silakan, mungkin bisa ditanggapi. Sabar, Pak. Ketoprak kentongan itu sendiri, saya tambahkan ya, kentongan sendiri adalah media komunikasi sebenarnya. Jadi kentongan itu ada bunyi-bunyi tertentu yang menandakan situasi tertentu. Misalnya kalau ada bencana, ada orang meninggal, ada bahaya dan sebagainya. Jadi menarik itu kenapa kemudian itu dijadikan alat yang identik, bahkan dia menjadi penamaan dalam ketoprak begitu. Karena kepraknya itu bunyi keprak. Oh, baik, Pak. Maaf, Pak, suaranya Bapak kemut tadi. Baik, saya di sini akan mencoba. Ya mungkin kalau untuk menjawab saya belum bisa mampu menjawab, Pak. Setidaknya argumen saya lebih bisa ngasih penjelasan sedikit. Jadi kalau menurut saya seperti ini, Pak. Kenapa kentongan itu menjadi bahan utama untuk penamaan ketoprak? Karena setahu saya seperti ini, Pak. Kentongan itu sebagai alat media komunikasi dan simbol pertanda di masyarakat. Mungkin di era zaman yang terdahulu itu kan belum ada
yang namanya media atau alat komunikasi yang lebih efektif daripada kentongan. Jadi untuk penamaan ketoprak sendiri, kenapa dari kentongan? Itu karena masyarakat sudah terbiasa mendengar suara pukulan kentongan. Dan dalam seni pementasan ketoprak, itu kalau saya dulu pernah melihat seperti ini, untuk pertanda dalam pertunjukan ketoprak, itu kan nanti ada namanya sensi konflik atau adegan yang lebih memicu adanya konflik atau adegan dari konflik akan berpindah menjadi adegan yang lucu, itu nanti ditandai dengan pukulan kentongan. Biasanya bunyinya tok 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 tok. Itu nanti agar pemain itu lebih bisa mengerti kenapa situasi, mengerti alurnya itu harus berubah, semisal dari tadi apa namanya, dari lucu nanti ke adanya konflik, adanya makna-makna yang akan disampaikan. Untuk penamaan sendiri, mungkin kalau masyarakat zaman dahulu mungkin lebih apa ya Pak, lebih mengasih nama ketoprak sendiri dari hal-hal yang sederhana dan emang itu sudah ada di masyarakat. Seperti kayak kentongan itu kan mereka sudah sering mendengar, dan memang suara dari kentongan memang suara panggilan untuk orang-orang terdekat, maksudnya panggilan agar masyarakat berkumpul dan dimulainya suatu acara atau sebagainya. Mungkin hanya itu Pak penyampaian dari saya, dan mungkin teman-teman ada yang mau menambah. Terima kasih. Baik, tambahan dari saya, Pak. Selain berfungsi sebagai pemberi tanda, kentongan juga digunakan dalam kegiatan kesenian. Salah satunya adalah ketoprak. Dalam ketoprak, kentongan digunakan untuk menandai gending tertentu. Selain itu, kentongan juga digunakan di masjid sebagai penanda waktu beribadah. Seperti itu, Pak. Ya, cek suara saya apa terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar Pak sekarang Pak. Dengar. Oke, baik. Saya kira jawabannya sudah ini ya. Hanya mungkin nanti memang karena ini baru latihan, tapi setidaknya arahnya sudah bisa dipahami mengapa ketoprak. Sebenarnya saya pernah menyinggung mengenai tradisi lisan, jadi sangat kuat memang. Jadi media kentongan ini media lisan yang memang sudah sangat benar kata Aji ya, juga Sirilius tadi mengenai apa esensi dari kentongan itu kenapa digunakan. Baik, terima kasih. Sepertinya yang lain, mungkin satu ya. Silakan moderator untuk siapa yang mau bertanya, satu orang sebelum ganti kelompok lain. Baik, barangkali masih ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Kesempatan untuk satu penanya lagi ya, teman-teman. Nih. Mungkin Mas Tutur ingin bertanya. Barangkali dari Mas Edson. Ya. Tidak Mas, tidak. Kalau tidak ada ya ditutup saja. Nanti diganti. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Tentu ketoprak Jawa kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, sekian. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Laptop saya loading nih, semoga masih tersambung ya. Untuk berikutnya adalah kelompok, saya tertarik kelompok ebek.
Mengejanya Ebek kalau tidak salah ya. Ada Tia Fitri, ada Nadwi, Elvinur, Nirmawati, Agustina Trio, dan Fajriatul. Apakah kelompok ini sudah siap? Kelompok Ebek ya. Halo? Halo? Berikutnya adalah kelompok Ebek. Siap, Pak. Ya, silakan siapa moderator dan siapa yang pemateri diatur. Halo, kelompok Ebek. Oh ya, oke. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Ini kan teman-teman saya jaringannya kurang bagus, jadi moderator dan MC-nya saya ya, Pak. Oh ya, kamu rangkap macam-macam ya. Boleh, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Kali ini Salam. saya dari kelompok Ebek yang akan mempresentasikan apresiasi drama tradisional Ebek dari daerah Jawa Tengah yang terdiri dari yang pertama Tia Fitriani, yang kedua Arif Fatimah, yang ketiga Darmadi, yang keempat saya sendiri Ratna Dwi Tantri, yang kelima Elvi Nur Rahmadani, yang keenam Nirmawati, yang ketujuh Agustina Trio, yang kedelapan Fajriatul Hasanah. Pengertian ebek. Ebek merupakan bentuk kesenian tari daerah Jawa Tengah yang menggunakan boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan kepalanya diberi ijuk seperti rambut. Di wilayah Jawa Tengah, kebudayaan ini masih bertebaran kelompok-kelompok atau grup-grup seni ebek, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan. Bahkan, hampir di setiap desa terdapat seni ebek. Hingga sekarang, ebek masih hidup dan berkembang di berbagai daerah di wilayah sebaran kebudayaan Jawa, di kebudayaan Jawa Tengah dengan berbagai nama dan bentuk pertunjukan seperti kuda lumping, kuda kepang, embek, eblek, emblek, jarandor, dan lain-lain. Biasanya dalam setiap pertunjukan ebek terdapat 10-12 pemain, 15 penabuh, dan juga terdapat sinden atau penyanyi. Tempat diselenggarakannya pementasan. Tempat diselenggarakannya drama tradisional ini adalah di suatu arena terbuka dan luas, serta tidak terdapat suatu panggung, dan untuk para penonton dalam pementasan ebek tersebut adalah mengelilingi pementasan ebek dari segala arah.
Jadi, posisi dari ebek tersebut berada di daerah-daerah para penonton, dan biasanya dalam menyaksikan pertunjukan ebek ini, para penonton dalam posisi berdiri. Perlengkapan dan sarana pementasan. Yang pertama, tata rias dan tata busana. Kostum yang biasa digunakan dalam pertunjukan ebek ini adalah pakaian seperti prajurit dengan menggunakan baju lengan panjang atau pendek, namun ada juga yang menggunakan rompi, bahkan tidak memakai baju. Pada bagian bawah menggunakan celana pendek sampai bawah lutut dan dihiasi dengan beberapa hiasan warna-warna dan kain bermotif batik. Untuk bagian kepala, biasanya menggunakan mahkota atau belangkon. Dan aksesoris yang digunakan adalah gelang tangan, gelang kaki, ikat pinggang, keris, dan penutup dada. Yang kedua adalah properti. Properti yang digunakan dalam pertunjukan ebek ini adalah kuda kepang yang terbuat dari bambu yang dianyam. Namun setiap bagian penari berbeda-beda. Untuk penari wanita, pada bagian pertama biasanya menggunakan selendang sebagai propertinya. Namun ada juga yang menggunakan properti seperti pedang. Untuk penari pria, pada bagian kedua biasanya menggunakan properti seperti pedang, karena pada bagian ini menggambarkan para prajurit berkuda di medan perang. Untuk bagian ketiga biasanya menggunakan properti pecut. Pada bagian ini, para penari menari dengan menunggangi kuda kepang tadi dengan memainkan pecut seirama dengan musik pengiringnya. Selain itu, dalam pertunjukannya juga harus disediakan sesajen seperti bunga 7 rupa, kelapa muda, pecut, minyak wangi, kemenyan, kopi, permen, dan jajanan lainnya. Yang ketiga adalah alat musik dan instrumen musik. Alat musik yang biasanya digunakan dalam pertunjukan ebek ini adalah musik gamelan seperti demung, saron, trompet, peking, gong, dan kempul, bonang atau kenong, bende, dan gendang. Dan untuk instrumen musik dalam pertunjukan ebek ini biasanya menggunakan lagu-lagu Jawa, seperti Sekar Gadung, Eleng-eleng, Ricik-ricik, Banyumasan, Tole-tole, Warudoyong, Anamaning modele wong Purbalingga, dan lain-lain. Media ekspresi dari ebek. Yang pertama adalah tari. Dalam pertunjukannya, ebek biasanya menggunakan suatu tarian. Tarian tersebut biasanya terlihat pada para pemain ebek yang menunggang boneka kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam. Ini menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda dengan kegagahan dan kelincahannya. Yang kedua, musik. Dalam pertunjukan ebek, tidak hanya tari yang digunakan sebagai media ekspresinya, namun ada juga iringan musik yang digunakan dalam pementasannya. Iringan musik tersebut biasanya menggunakan bahasa Jawa. Beberapa contoh musik yang digunakan dalam pertunjukan ebek yaitu Sekar Gadung, Eleng-eleng, Ricik-ricik, Banyumasan, Tole-tole, Warudoyong, Anamaning modele wong Purbalingga, dan lain-lain. Cerita yang dimainkan dalam pertunjukan ebek. Dalam pertunjukannya, ebek sama sekali tidak menceritakan tokoh tertentu dan tidak terpengaruhi agama tertentu, baik Hindu maupun Islam. Bahkan dalam lagu-lagunya justru banyak menceritakan tentang kehidupan masyarakat tradisional, terkadang berisi pantun, wejangan hidup, dan menceritakan tentang kesenian ebek itu sendiri. Namun, apabila diamati, tempo tari kuda lumping ini tampak semangat kepahlawanan dan segi kemiliteran pada masa dahulu, yakni pasukan kavaleri atau khusus berkuda, yang dapat diamati dari gerakan tariannya yang teratur, berirama, bergairah, seperti gerakan prajurit berkuda di tengah medan peperangan. Versi lain ada yang menjelaskan bahwa tari ini adalah gambaran kisah perlawanan Raden Patah yang dibantu dengan Sunan Kalijaga. Pendapat lainnya menceritakan perihal pelatihan perang prajurit Mataram yang dikoordinasikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 untuk menghadang barisan Belanda. Ada juga yang mengatakan bahwa cerita Panji yang menjadi latar belakang pertunjukan membuktikan bahwa keberadaan ebek di Jawa Tengah telah berusia sangat lama. Diperkirakan tarian sejenis ebek sudah populer sejak zaman Kerajaan Majapahit.
menceritakan masa keemasan Kediri sebagai pendahulu Majapahit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimainkan dalam pertunjukan ebek ini adalah cerita kepahlawanan. Kemudian, alur cerita atau bagaimana cerita yang dimainkan. Dalam pertunjukan ebek biasanya terdapat alur atau jalan cerita dari pertunjukan ebek ini. Berikut adalah babak dalam kegiatan pertunjukan ebek. Yang pertama adalah tari persembahan. Tari persembahan dilakukan oleh para pemain, di mana para pemainnya akan menari untuk memberikan hormat kepada penonton atau tuan yang mengadakan hajatan tersebut. Yang kedua, barongan. Barongan adalah kegiatan menari yang dilakukan para pemain menggunakan barongan atau topeng berbentuk ular naga. Para pemain barongan terdiri dari 2 orang. Pada akhirnya pertunjukan tersebut, penari barongan akan kesurupan karena adanya roh yang dipanggil oleh pawang atau dalang kuda kepang. Yang ketiga adalah bandan atau tole-tole. Bandan atau tole-tole adalah babak di mana salah satu pemain yang sudah kesurupan dimasukkan ke dalam kurungan dengan bacaan mantra oleh pawang ebek. Dan beberapa waktu setelah dibuka kurungannya, pemain tersebut tubuhnya terikat tali dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian, pemain tersebut ditutup kembali dengan kurungan, lalu dibuka kembali keluarnya pemain tersebut dengan wujud berbusana wanita. Konon ceritanya wanita tersebut seorang bidadari yang turun dari kayangan yang dinamakan Putri Andi-Andi Lumut. Janturan. Babak janturan merupakan bagian puncak dari permainan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton. Karena pada babak ini, para pemain bahkan para penonton akan nguru atau kesurupan. Para pemain kesurupan kemasukan roh yang dipanggil oleh pawang, tapi tidak semua penonton akan kesurupan. Penonton yang kesurupan hanya penonton yang memang sudah memiliki indang atau pegangan ilmu kuda kepang. Tingkah mereka bisa berubah-ubah. Ada yang berubah seperti macan, monyet, dan ular. Para pemain yang dalam keadaan tidak sadar akan memakan sesaji yang disiapkan yang menurut akal sehat tidak pantas untuk dimakan oleh orang dalam keadaan sadar. Contohnya adalah makan beling, kemenyan, bunga, batu bara, ayam mentah, dan lain sebagainya. Inilah daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, dipersilakan ya bagi yang mau bertanya. Saya kira ini sama juga dengan drama tradisional yang lain ya. Ada unsur yang tidak masuk akal dalam arti mistis dan sebagainya. Silakan. Saya, Pak. Saya, Mbak. Silakan. Baik, pertanyaannya, Namanya Pak. siapa dulu? Serius, Pak. Baik, pertanyaannya, apa alasan serta tujuan pada pementasan ebek penonton diwajibkan dalam posisi berdiri dalam menyaksikan drama tradisional ebek tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Oh, baik Pak, saya di sini akan bertanya. Nama saya Haji Wardani, NIM 2019-001045. Saya di sini akan bertanya. Saya tadi tertarik adanya sarana dan
sarana dan pementasan. Di situ tadi terdapat ketika kita sedang melakukan tradisional kuda lumping atau ebek tadi, kenapa harus ada bunga, harus ada sesajen, harus ada sesuatu yang berbau seperti itu. Kalau misalnya diganti dengan buah nangka atau diganti dengan selain sesuatu yang berbau mistis, eh, drama tradisional itu apakah masih bisa berjalan atau mungkin akan stop, akan tidak bisa berjalan? Alasannya kenapa ya, Mbak? Terima kasih. Silakan Ratna apa siapa tadi ya? Dan kelompoknya untuk menjawab semampunya saja apa yang diketahui untuk merespon dua pertanyaan tadi. Pertanyaannya cukup ya, dua saja. Izin menjawab. Kalau untuk tarian kuda lumping itu memang biasanya part yang paling ditunggu-tunggu memang kesurupannya itu gitu, dan sesajen itu berisi bunga, kemenyan dan lain-lain itu memang berfungsi untuk apa ya? Memanggil rohnya itu gitu. Kalau diganti sama nangka, sama buah melon kayak gitu kan kemungkinan rohnya malah tidak akan terpanggil seperti itu. Jadi memang juga tradisi turun-temurun apabila yang namanya bunga, kemenyan itu pasti berkaitan sama hal-hal yang mistis. Seperti itu, setahu saya seperti itu. Terima kasih. Silakan apabila ada yang ingin menambahkan. Pertanyaan yang tadi ya, menontonnya kenapa harus berdiri atau kenapa penontonnya berdiri? Silakan direspon. Halo, kelompok ebek. Masih ada satu pertanyaan. Kalau untuk kenapa penontonnya berdiri itu, setahu saya itu apa ya? Pilihan dari penontonnya masing-masing sih Pak. Soalnya di sekitar saya pun ada pertunjukan seni tradisi seperti itu, seperti kuda lumping, jatilan dan lain-lain. Itu juga penontonnya ada yang pada duduk, ada yang pada berdiri gitu. Jadi memang sepertinya pilihan dari masing-masing penonton Pak, mau berdiri ataupun mau duduk. Ya, baik. Saya mungkin nambah ya. Ya, Pak. Ebek itu mungkin sejenis jatilan kalau tidak keliru ya. Atau variasi dari apa yang disebut dengan jatilan. Mungkin yang luar Jawa belum familiar dengan itu, jadi seperti tari kuda kepang yang nanti ada fase di mana babak ceritanya itu si penari itu transnya artinya dia tidak sadarkan diri, lalu kemudian dia perilakunya itu tidak seperti perilaku manusia pada umumnya, dia bisa punya kekuatan yang luar biasa, lalu kemudian yang paling kelihatan itu ketika dia kemudian melakukan hal-hal seperti makan beling, makan silet dan sebagainya itu. Di beberapa daerah, hampir di semua daerah yang masih melanggengkan tradisi itu biasanya seperti itu. Kalau di Kalimantan tuh kalau tidak salah ada perayaan apa itu, apa cap gomeh atau apa ya, yang seperti debus itu menembuskan besi ke leher, ke apa begitu, ke pipi dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Memang, nah karena ebek itu ada unsur seperti itu mistis, maka sesajinya tidak bisa diganti nangka, Aji.
Eh, kalau diganti nangka dan yang lain mungkin ya tidak sampai trans atau tidak sampai, karena itu sebenarnya syarat untuk manggil itu. Ada kopi, ada apa gitu. Saya juga pernah lihat. Kalau diganti yang lain, mungkin yang datang yang lain gitu, yang bukan mistis, mungkin mau makan. Jadi itu uniknya memang. Kalau tariannya mungkin tetap berjalan, tapi hanya situasi magisnya yang tidak bisa dimunculkan karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi memang masih ada mistis dan itu persekutuan dengan makhluk gaib ya. Jadi saya mau datang kalau kamu ngasih ini, biasanya seperti itu. Terus kenapa berdiri? Ataupun kenapa duduk, ya itu memang kalau jawabannya Agustina tadi pilihannya ini. Tapi memang kalau di drama tradisional tuh bebas ya. Yang penting kamu tidak masuk di arena di mana mereka bermain. Bisa melingkar, bisa berhadapan. Karena tidak dalam format teater barat. Kalau teater barat, Anda seperti masuk apa namanya gedung pertunjukan. Itu barat itu seperti itu. Jadi ada diatur masuk aja, ada tiketing, ada ini. Ya memang kalau jadilan atau apa sekarang ada sistem tiketing diberi pagar itu juga kalau tidak salah. Tapi itu belakangan ini saja. Kalau dulu-dulu ya bebas. Mau berdiri bahkan dipanggul di pundak gini kalau anak kecil juga bisa. Ya tapi memang seperti itu. Jadi dulu saya pernah menyampaikan tidak ada jarak. Maksudnya tidak ada jarak itu mereka melingkari arena mereka bermain atau para seniman itu bermain. Bahkan kalau dalam ebek mungkin jadilan juga itu ada penonton yang justru kena apa namanya kesurupan begitu. Itu juga sering terjadi. Nah, itu fenomena yang menarik. Mungkin kalau Anda memang tertarik meneliti lebih lanjut, itu juga bisa jadi bahan penelitian. Kenapa mereka masih tetap melestarikan itu dan kenapa harus ada unsur mistisnya. Saya kira itu ya mungkin tambahan saya. Semoga menambah atau menambah pemahaman. Dan karena saya batasi 2 penanya, saya kira silakan untuk menutup diskusi dari ebek ya. Kepada kelompok ebek dipersilakan untuk menutup dulu. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal setelah Anda tutup. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih untuk partisipasinya. Demikian presentasi dari kelompok ebek. Apabila ada salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik untuk semuanya ya, konfirmasi saja. Ini kelompoknya hanya terdiri atas 4 kelompok kalau tidak salah ya, untuk A ini ya. Jadi setelah ebek dan ketoprak Jawa, ada Citra Tari Ramayana dan kelompok Wayang Wong Sriwedari. Sayangnya ini semua Jawa ya. Saya berharap sebenarnya ada yang dari daerah lain gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi 2 yang berikutnya ini akan tampil minggu depan ya. Karena ini waktunya juga sudah pukul 12. Sebenarnya bisa 12.20, tapi saya ada tidak bisa sampai selesai. Mungkin sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Ya. Kira ya, mekanismenya nanti akan seperti itu juga. Minggu depan 2 penampil itu, lalu Anda akan berdiskusi. Kalau cukup waktunya sebenarnya ada mungkin lebih banyak penanya, begitu juga lebih bagus. Dan kalau selesai kita akan langsung masuk nanti ke setelah tradisional nanti kita ke modern. Drama modern kita akan membahas satu kelompok teater tertentu yang saya mungkin tentukan, dan kalau memang Anda sudah akrab dengan teater tertentu boleh diajukan untuk dibahas. Saya kira itu ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri untuk
pertemuan kali ini. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Sudah bunyi suara perpustakaan. Terima kasih ya. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak, salam. Terima kasih Pak. Salam. Izin keluar Pak. Oke, Mas Edem. Mas Oswal. Yusip. Oswal, kenapa kalian punya tidak ambil dari daerah timur saja? Mau ambil dari NTT, dari Sumba. Nah, Saya sementara kan tidak kalian tahu. punya kelompok itu dominan timur, tidak mau ambil dari timur saja. Iya, kayaknya kita ganti deh nanti. Kayaknya kan di Oswal. Dari Manggarai, Kami cari yang dari timur nanti. Manggarai. Betul. Tadi saya dari Manggarai itu apa? Tarian caci itu. Rencana mau ambil yang dari Biar begini Kak, apa no? Aman. Biar. Ariel keluar dari Google Meet. Oke sih.